Baik, bagian selanjutnya kita akan belajar terkait dengan multiple correlation atau korelasi ganda, gitu ya. Korelasi ganda. Seperti pada pengantar sebelumnya bahwa korelasi itu bisa terjadi, gitu ya. Kita lihat atau kita ingin melihat hubungan itu antara dua atau lebih variabel, gitu. Kalau antar dua variabel tadi kita sudah cek di bagian sebelumnya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara menentukan korelasi antar tiga variabel atau lebih. Nah, sebelumnya jadi gambaran untuk korelasi antar eh, eh, beberapa variabel ini, gitu, atau korelasi ganda itu sebenarnya adalah korelasi atau yang menunjukkan, gitu ya, menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel yang lain. Jadi secara bersama-sama teman-teman sekalian. Kalau di bagian yang sebelumnya, yang parsial itu kan kita bisa melihat X dengan Y, gitu ya. Bagaimana hubungan antara X dengan Y? Ini bisa langsung, gitu ya. X dengan Y. Tapi di sini di korelasi ganda itu X1 itu bergandengan dengan X2. Bergandengan dengan X2, nanti akan dilihat bagaimana hubungannya dengan bagaimana korelasinya terhadap Y. Korelasinya terhadap Y. Ini sebagai variabel terikatnya, gitu ya. Jadi bergandengan. Ya sebenarnya bisa kita nanti gitu, sebenarnya kita bisa cek gitu. Antara X1 dengan Y itu nanti bisa kita cek. Nanti kita sebut sebagai Rx1Y. Kemudian yang X2 kita juga bisa cek pakai korelasi Pearson itu Rx2Y. Rx2Y. Nah, tetapi untuk korelasi ganda itu adalah menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Jadi X1 dengan X2 secara bersama-sama hubungannya dengan Y. Ya, jadi yang dicek bareng-bareng. Nah, koefisien korelasi ganda. Teman-teman sekalian, untuk menghitung koefisien korelasi ganda itu kita hitung dulu gitu. Kita hitung dulu masing-masing korelasinya. Jadi di bagian yang tadi kita punya X1, di bagian yang kedua kita punya X2. Nanti kita akan cek hubungannya dengan Y, hubungannya. Nah, untuk menentukan korelasi ini kita sebut sebagai R besar. R besar yakni hubungan X1 X2 dengan Y. Kemudian itu nanti harus dicari korelasi antara X1 dengan Y, kemudian korelasi antara X2 dengan Y, yaitu Rx1Y, dan ini Rx2Y. Gitu ya. Setelah kita ketemu Rx1Y, Rx2Y, nanti kita masukkan ke rumus korelasi ganda ini. Ya, korelasi ganda. Ya, jadi di sini diberikan sudah jelas Rx1Y kuadrat, Rx2Y kuadrat dikurangi 2 Rx1Y, Rx2Y, dan Rx1X2 dibagi 1 per R kuadrat X1 X2. Jadi tetap nanti juga akan dicari korelasi antara X1 dan X2. Rx1 X2. Nah, di sini diberikan keterangan Rx1Y itu koefisien korelasi antara X1 dengan Y pakai rumus Pearson pada bagian sebelumnya. Kemudian Rx2Y itu nanti korelasi Pearson antara X2 dengan Y. Kemudian, oh maaf, ini mestinya Rx1, R kecil ya. R kecil, R. Ini mestinya R kecil, X1, X2. Nah, R kecil, X1, X2 itu koefisien korelasi Pearson antara X1 dengan X2. Di mana ini koefisien korelasi ganda. Koefisien korelasi ganda. R besar. Ya, R besar. Nah, teman-teman sekalian, ini agak berbeda dengan yang tadi, tapi konsepnya seperti itu. Ini agak berbeda dengan yang tadi karena di sini ada dua variabel yang kita cari bagaimana nanti korelasinya dengan variabel terikatnya atau Y-nya. Nah, untuk signifikansi
Untuk signifikansi, karena ini berkaitan dengan dua variabel bebas, ya, karena berkaitan dengan dua variabel bebas, maka untuk signifikansi kita hitung nilai, kita harus mencari nilai signifikansi nanti. Di mana rumus nilai F-nya itu seperti ini. R kuadrat, R besar kuadrat, ya R besar itu tadi koefisien korelasi ganda dibagi dengan K. K itu banyaknya variabel bebas. Kalau di kasus yang ini contohnya X1 dan X2, berarti variabel bebasnya ada dua. Nanti K-nya ada dua. Kemudian dibagi 1 min R kuadrat per N min K min 1. N itu banyaknya sampel, dikurangi K. K itu banyaknya variabel independen, variabel bebas, dikurangi lagi 1. Nah ini taraf signifikansi. Rumus taraf signifikansi. Nah, langkah-langkahnya mirip dengan yang tadi. Jadi yang pertama kita rumuskan hipotesis. Hipotesis kita rumuskan DHA dulu, dugaan kita. Ada hubungan yang signifikan antara variabel dan variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Kemudian H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Ya. Nah, kita rumuskan hipotesis, kemudian kita tentukan taraf signifikansi, biasanya 0,95 atau 95%. Sebenarnya bebas. Ya, semakin besar semakin bagus, tapi rata-rata normalnya 0,95%. Kemudian kita tentukan nilai koefisien korelasi ganda R X1 X2 Y. Ya, tentu sebelum mencari ini berarti harus dicari dulu R kecil X1Y, R kecil X2Y, kemudian R kecil X1 X2. Kemudian kita hitung taraf signifikansi. Nah, sebenarnya dari sini nanti kita akan dapatkan R X1 X2 Y. Ini nanti bisa kita tentukan sebenarnya apakah hubungannya positif, apakah kuat gitu ya. Positif atau negatif, kuat atau lemah. Biasanya ditentukan di sini. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi. Kemudian kita dapatkan nilai F pakai rumus yang tadi. Kemudian kita bandingkan nilai F yang didapatkan dengan tabel F. Ya. Kenapa kok nggak langsung R ini Ustaz? Ya beda, karena ini adalah R ganda. Sedangkan yang R yang tabel R itu hanya R untuk yang untuk R yang parsial, yang antara dua variabel. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka dikatakan korelasi signifikan. Gitu. Ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2. Ini bisa dikatakan ini HA diterima, H0 ditolak. Dan H0 yang ini H0 diterima, yang ini HA ditolak. Ambil kesimpulannya nanti dari F. Ambil kesimpulannya dari F. Oke. Kita langsung ke contoh gitu ya. Misalkan seorang guru ingin mengetahui hubungan antara kemandirian belajar ya, variabel 1, X1, kemudian minat X2. Jadi ada yang minat atau enggak, atau minatnya bagus atau tidak minat sama sekali atau bagaimana dengan hasil belajar. Ya. Jadi X1 yaitu kemandirian belajar, X2-nya minat, secara bersama-sama nanti akan kita cek bagaimana kaitannya dengan si hasil belajar. Setelah dilakukan pengambilan data kepada 24 siswa, diperoleh data sebagai berikut. Ya, lihat Microsoft Excel. Saya sajikan di Microsoft Excel. Kita cek di Microsoft Excel. Ya, ini sudah saya siapkan untuk korelasi ganda. Nah, ini. Oke. Ya, di sini masih kosong, kita coba isi angkanya ya. Oke, misalkan saya punya data seperti ini ya. Jadi di mana X1 itu
itu adalah skor kemandirian belajar, yang X2 minat gitu ya, minatnya, kemudian yang Y hasil belajar variabel terikatnya. Nah, di sini kita tulis dulu HA dugaan kita. Itu ada apa namanya? Hubungan yang ada hubungan signifikan antara ya, ada hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan belajar dan minat siswa secara bersama-sama ya, ada secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Nah, ini ada hubungan yang signifikan. Yang H0 saya katakan tidak ada hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dan minat siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar. N-nya 24, N-nya 24, kemudian RXY-nya. Nah, teman-teman sekalian, nilai R ini kita mencari nilai R X1, X2, Y. Jadi kita cari nilai R X1, X2, Y. Ya, nilai X, X2. Di sini sebenarnya secara manual kita perlu mencari nilai Rx1 dengan Y, Rx1Y, Rx1Y, kemudian kita cari juga Rx2Y, kemudian kita cari Rx1, X2. X1, X2. Nah, tetapi sepertinya kalau kita hitung kita agak lama. Tapi di sini teman-teman sekalian kita bisa menggunakan rumus yang sudah tersedia di apa namanya, sudah tersedia di sini ya, di sini. Nah teman-teman sekalian, nanti kita cari kalau misalkan belum ada, nanti teman-teman bisa buka di sini di option ya, di option, kemudian nanti add in kita tunggu, kita buka analisis toolpath gitu ya, go. Nah, kita centang analisis toolpath dengan analisis tool VBA. Nah, ini aplikasi atau add-in di Microsoft Excel yang nanti bisa kita langsung mencari nilai. Nah, di sini nanti muncul data analisis ya, data analisis. Oke, kita klik data analisis di sini di tab data. Oke. Kita cari correlation. Oke, kita klik oke. Nah, kita input range. Kita input range, jadi kita klik di sini, kita blok semua data kita blok data kita. Ini kan dikelompokkan terhadap kolom, jadi group by kolom. Kemudian label freeze row tadi enggak. Sudah, ini centang new worksheet apply, gitu ya. Nanti akan masuk ke sheet selanjutnya. Kita oke, klik. Nah, kita dapat di sini. Saya kopikan ke sheet yang sebelumnya. Saya kopikan di sini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Teman-teman sekalian bisa dilihat ya. Dari sini kita punya kolom 1. Kolom 1 itu X1, kolom 2 itu X2, kolom ketiga itu Y. Ini X1, X2, kemudian Y. Nah, X2Y. Nah, dari sini ini sebenarnya sudah korelasi persen. Ini artinya X2 dengan X1 korelasinya adalah negatif 0,21521. Ya, 0,21521. Kemudian yang ini Y itu 0,978689 itu adalah korelasi antara Y dengan X1. Y dengan X1. Kemudian ini X2 dengan Y itu adalah negatif 0,20684. Nah, ini korelasi. Kemudian kita hitung menggunakan rumus R besar. Ini mestinya R besar ya. R besar. Nah, kita hitung RXY-nya.
Kita hitung Rx-nya. Dari sini kita punya Rx1Y. Rx1Y itu ini X1 dengan Y, itu berarti ini X1 dengan Y. Saya kopikan ke sini. Ini Rx1Y, kemudian Rx2Y, berarti X2 dengan Y, berarti yang ini. Saya kopikan ke sini. Kemudian Rx1, X2, berarti yang ini, kolom dengan baris. Ini kita sudah dapat. Tinggal kita cari Rx1, X2Y. Kita tuliskan di sini, sama dengan SQRT, gitu ya, SQRT kurung. Nah, kita masukkan rumusnya. Kurung buka juga. Nah, kurung buka lagi. Rx1Y kuadrat. Rx1Y kuadrat ini dipangkatkan 2, ditambah Rx2Y kuadrat ini dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 2 kali Rx1Y, Rx2Y, Rx1Y dikali lagi Rx2Y dikali lagi Rx1, X2 kali ini. Kurung tutup. Nah, dibagi kurung buka 1 kurang, ini nanti silakan dicek ya, 1 kurang Rx1 X2 kuadrat. Berarti ini kuadrat. Tutup, enter. Nah, ini adalah korelasi ganda. Korelasi ganda, ya ini adalah hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Gitu ya. Dari sini sebenarnya bisa kita katakan bahwa ini hubungannya kuat, ini positif, kuat, gitu ya. Positif, kuat, secara bersama-sama positif dan kuat. Nah, untuk signifikansinya kita masukkan rumus F-nya dulu. Ya. Rumus F tadi apa? Rumus F, kita cari F-nya. Kita cari F-nya ya. Nah, ini F ya. Nilai F itu sama dengan R kuadrat per K. Berarti kita cari dulu K-nya sama dengan berapa. Di sini K-nya, K itu variabel, banyaknya variabel bebas, yaitu ada 2. K-nya ada 2. Nah, kita hitung F-nya. F yaitu di sini sama dengan kurung buka R kuadrat, R-nya ini kuadrat per K, K-nya yaitu 2. Oke. Dibagi ke yang ini, 1 min R kuadrat, 1 dikurangi R kuadrat kurung tutup per N min K min 1. N-nya 24, min K-nya 2, min 1. Oke, kita enter. 238,5916. Berarti 238,5916. Kemudian kita cari F tabel. Kita buka F tabel, teman-teman. Di sini saya punya tabel F. Nah, untuk tabel F ini agak berbeda ya. Tabel F untuk tabel F, perhatikan di sini. Untuk tabel F di sini ada biasa ada baris, ada kolom. Tetapi untuk tabel F ini kita lihat kolom dulu. Di kolom ini menunjukkan banyaknya variabel bebas. Kalau di sini variabel bebas itu kalau di sini 2. 2 ya, karena kita punya tadi 2. Kemudian di F untuk penyebut yaitu banyaknya subjek dikurangi 2. Jadi banyak subjek dikurangi 2, tadi 24 jadi 22. Sehingga ini 3,44. 3,44.
Level 3,44. Oke, ini angkanya besar sekali ya, semoga tidak salah. Dibagi dua, 3,44. Ya, biarkan. Nah, dari sini kesimpulannya kita punya F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga A kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dan minat siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Ya, semoga hitungan saya tidak salah, nanti silakan dicek kembali. Dan hubungannya gimana? Positif, kuat. Ya, positif dan hubungannya positif dan ini secara bersama-sama. Kalau kita lihat secara satu persatu teman-teman secara parsial, kalau X2 dengan Y itu hubungannya negatif, negatif 0,20684 gitu ya. X2 dengan Y. Tetapi secara bersama-sama kita hitung itu ketemunya 0,9786 0,96. Ini secara bersama-sama. Demikian contoh dan untuk penilaian atau untuk analisis korelasi ganda antara skor kemandirian belajar dan minat siswa secara bersama-sama terhadap hasil